Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, segenap pengurus IMSABA, Ikatan Mahasiswa Alumni Bulu Gading, yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi. Ada yang dari UINKHAS, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, ada dari Universitas Islam Jember UIJ, ada yang dari UNMU, ada yang dari UNED, ya. Kemudian ada yang dari UNIPAR, kemudian beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam IMSABA yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bikutumikum. Terima kasih atas kehadiran kalian yang telah berkenan menempati tempat di Yayasan Rawdatul Darussalam atau yang dikenal dengan Kampung SDGs atau Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Nah, saya selaku sahibul bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf bila fasilitas yang ada ini kurang memenuhi keinginan yang panjenengan inginkan. Saudara-saudari yang kami hormati, sudah 2 kali ini Yayasan Rawdatul Salam ini ditempati acara IMSABA, dan ba'da maghrib memang sudah biasa di sini dijadikan tempat silaturahim, dan saya tidak bisa hadir ke sana, dan kepada panitia saya memang minta silaturahim ba'da maghrib di masjid. Saudara-saudari yang kami hormati, saya sangat mendukung dan sangat bangga apabila di sebuah pondok pesantren itu ada semacam ikatan atau semacam organisasi yang mengkoordinir alumni-alumni pondok pesantren, apalagi mahasiswa yang ada di berbagai perguruan tinggi. Terus terang, pondok pesantren ini lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia sebenarnya. Menurut Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar, beliau dawuh, andai kata Indonesia ini tidak dijajah Belanda,
insya Allah pendidikan pertama kali yang diakui oleh negara itu adalah pondok pesantren. Sehingga kita selaku alumni pondok pesantren harus menunjukkan eksistensi diri bahwa pondok pesantren ini adalah cikal bakal pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu ada 3 fungsi di pondok itu. Fungsi yang pertama adalah tafaqquh fiddin. Di pondok itu tempat pendidikan memperdalam ajaran-ajaran agama. Nah, sehingga kalian yang pernah ditempa di pondok pesantren, yang sudah pernah belajar pendidikan agama, mungkin mulai dari tauhidnya, aqidatul ya. Mungkin sudah belajar tasrifan, saraf, lughawi dan istilahi. Dunia pondok itu kan memang dunia hafalan juga, mesti menghafalkan tasrifan. Kemudian mungkin juga sudah belajar nazam maksud, mungkin juga sudah pernah belajar Imriti, dan mungkin juga sudah belajar Alfiyah, bahkan hafal Alfiyah Ibnu Malik. Dari sisi fikihnya mulai dari Fathul Qorib, Fathul Wahhab, I'anatul Talibin, dan seterusnya. Artinya di pondok pesantren inilah kita ditempa pendidikan agama, sehingga kalian yang pernah ditempa pendidikan agama ini harus terus melanjutkan peran pondok pesantren tentang tafaqquh fiddin. Nah, memang tafaqquh fiddin ini, belajar ilmu agama ini bukan berarti hanya ilmu-ilmu agama yang ada itu, tapi tafaqquh fiddin itu juga bisa diartikan dengan ilmu-ilmu yang sementara ini dipahami oleh orang adalah ilmu umum. Misalnya ilmu biologi, sosiologi, antropologi, teknik, dan lain sebagainya. Nah, sehingga tafaqquh fiddin itu diartikan secara luas, tidak hanya sekedar saklek kepada bidang-bidang agama, tapi juga bidang-bidang lain. Makanya kalian yang ada di beberapa universitas, ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang teknik, ada yang di bidang syariah, ada yang bidang dakwah dan bidang sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah pengetahuan yang harus dikembangkan oleh dunia santri. Kemudian yang kedua, pondok pesantren ini sebagai lembaga dakwah. Nah, dakwah itu diartikan hathun nas ilal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Jadi dakwah itu adalah mengajak masyarakat atau mengajak orang ke jalan kebaikan dan petunjuk Allah. Wal amru bil ma'ruf
tentunya bagaimana bisa melakukan amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Liyafusu bisa'adatid dunya wal akhirah, agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, peran santri saat ini itu sangat urgent. Indonesia ini, informasi yang saya terima, termasuk darurat narkoba. Dan saya sudah melakukan asesmen, melakukan penelitian. Saya di sini ini kan mendirikan kampung SDGs namanya, Kampung Sustainable Development Goals. Nanti bisa dibuka di Google ya. Nah, Sustainable Development Goals itu pembangunan berkelanjutan. Kami bersama beberapa perguruan tinggi dan mahasiswa sudah melakukan asesmen, baik itu di Jember, keliling beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Itu ternyata setiap kampung yang kami lakukan asesmen, penelitian, riset itu semuanya tidak ada yang steril dari narkoba. Nah, disinilah saya berharap kalian ini selaku anak-anak muda, selaku santri, dan selaku mahasiswa, ayo cegah anak-anak muda ini dari narkoba. Ini sangat penting. Siapa lagi kalau bukan anak-anak santri yang bisa mempengaruhi pemuda-pemuda supaya tidak mengkonsumsi narkoba. Masya Allah ya. Misalnya di Bangsal kemarin ada informasi seorang perempuan diperkosa oleh 4 atau 6 orang. Nah, saya khawatir mereka itu karena mengkonsumsi narkoba lalu lupa diri. Makanya organisasi pesantren seperti Imsaba ini sangat penting supaya anak-anak muda ini tidak terpengaruh kepada narkoba. Nah, disinilah fungsi dari pondok pesantren itu sebagai lembaga dakwah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi pondok pesantren itu adalah sebagai lembaga pengabdian dan pelayanan. Nah, kalian yang di-training di sebuah organisasi, ya seperti saya itu dulu pernah di Senat Mahasiswa, juga ikut training teman-teman PMII, bahkan kalau di tempat ini berkali-kali ditempati Mapaba, juga Jongma dan lain sebagainya. Nah, dalam training-training keorganisasian ini, di situ harus ada materi tentang khidmat, pengabdian kepada masyarakat. Itu penting. Nah, pengabdian, pelayanan kepada umat. Sehingga kalian ini sudah sejak mahasiswa paham tentang riayatul ummah, paham tentang bagaimana mengayomi umat. Dan itu dari training, dari kebiasaan. Nah, sehingga kalau kalian itu sudah di training tentang riayah, tentang bagaimana melayani masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, itu menjadi insan-insan yang kreatif. Nah, kalau sudah menjadi insan-insan yang kreatif, kalian ini adalah pejuang pembangunan peradaban. Di situ berjuang bagaimana membentuk peradaban yang bagus.
kalian ini sudah mahasiswa, berarti sudah keluar dari insan badawi. Jadi manusia ini ada dua, ada insan badawi, ada insan hadari. Insan badawi ini adalah manusia yang bodoh, manusia yang tidak berpengetahuan, manusia yang tidak memiliki kultur yang baik. Ya, misalnya kalian kan mesti pernah baca bagaimana masyarakat di pedalaman yang tidak pernah dididik dengan ilmu pengetahuan. Misalnya di Papua, di Timur-Timur itu masih banyak tempat-tempat daerah pedalaman. Di Sumatera itu banyak, di Kalimantan itu juga banyak anak pedalaman yang tidak memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga mereka dikatakan insan-insan badawi, insan-insan yang masih tidak berpengetahuan. Nah, kalian sudah ada di pondok pesantren, sudah ada di perguruan tinggi, maka sudah menjadi insan hadari, insan yang berkemajuan. Tentunya harus bisa membangun peradaban, itu yang penting. Dalilnya itu ada, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini oleh Allah diciptakan di tanah, ya, tapi kita ini diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Cara memakmurkan bumi ini adalah cara dengan punya dedikasi, khidmat, pengabdian dan pelayanan kepada umat. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa jadi renungan bagi kalian dan kalian yang melakukan training, ya, atau melakukan pengkaderan di sini. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dalam hidayahnya, dalam ma'unahnya, dan memperoleh hasil keputusan-keputusan baik dan maslahah, baik untuk dunia pondok pesantren, baik untuk dunia mahasiswa maupun dunia perguruan tinggi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.